Inilah saat yang dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola Indonesia, persiapan menuju laga penting melawan Cina dan Jepang yang tinggal hitungan minggu. Di tengah semangat membara, berbagai kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda. Ada yang positif, seperti kembali dipanggilnya pemain-pemain kunci, namun tak sedikit pula yang menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Siapa saja mereka? Bagaimana nasib mereka menjelang pertandingan penting ini? Simak rangkuman lengkapnya dalam artikel berikut, yang akan membahas segala dinamika, termasuk seleksi pemain, insiden di balik layar, dan potensi hambatan yang mengancam perjalanan timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, harapan dan doa dari pecinta sepak bola nasional semakin menguat. Setelah sebelumnya tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain, dua pemain kembar asal Papua, Yakob dan Yance, akhirnya mendapatkan panggilan kembali ke skuad Garuda. Pelatih timnas Patrick Leart memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali dari 25 Mei hingga 1 Juni. Kembalinya mereka disambut sukacita, terutama oleh keluarga besar Maluku United dan para pendukungnya. Yakob, yang berposisi sebagai winger berusia 27 tahun, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Saya bersyukur atas panggilan ini. Semoga saya dan Yance bisa tampil maksimal dan membawa hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Doakan kami, ucap Yakob dengan penuh semangat. Kembalinya kedua pemain ini menjadi sinyal positif bahwa skuad Garuda berusaha memperkuat lini serang dan memperbaiki performa jelang pertandingan penting. Pelatih Patrick Leart menegaskan bahwa mereka akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang internasional. Selain itu, kehadiran mereka juga menambah kedalaman skuad, memberikan pilihan taktis yang lebih variatif bagi pelatih dalam menghadapi lawan-lawan berat. Selain kabar mengembirakan tentang Yakob dan Yance, ada juga cerita menarik terkait Asnawi Mangalam. Setelah sebelumnya sempat tidak dipanggil, pemain yang berkarier di Liga Thailand bersama Port LC ini akhirnya mendapatkan panggilan kembali. Informasi resmi dari akun Instagram Timnas Indonesia menyebutkan bahwa Asnawi kembali masuk dalam skuad yang akan menjalani TC di Bali. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh penggemar, mengingat peran Asnawi sebagai kapten dan pemain kunci di skuad Garuda. Ia dipercaya untuk mengisi posisi sayap kanan, posisi vital dalam strategi tim. Meskipun demikian, pemanggilan ini menimbulkan dilema tersendiri. Pasalnya, Asnawi juga sedang menjalani kompetisi di ASEAN Club Championship bersama klubnya, dan ada kemungkinan ia harus mengikuti turnamen tersebut bersamaan dengan masa pemusatan latihan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Asnawi akan diizinkan bergabung ke timnas jika harus mengikuti pertandingan ASEAN All-Star yang dijadwalkan mulai 28 Mei? Jika ia harus melewatkan hari-hari awal latihan bersama skuad Garuda, yang bisa berpengaruh terhadap performa dan peluang tampilnya di pertandingan melawan Cina dan Jepang. Peluang ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan klub, strategi timnas, dan ambisi pemain untuk tampil di panggung internasional. Selain Asnawi, ada pula kabar bahwa pelatih Patrick Leart melakukan seleksi ketat terhadap pemain-pemain yang akan tampil menghadapi Cina dan Jepang. Ia memutuskan untuk mencoret 9 nama dari daftar awal, demi membentuk skuad yang lebih tajam dan solid. Dari daftar 32 pemain, posisi kiper menjadi salah satu fokus utama karena biasanya timnas Indonesia hanya mendaftarkan 3 kiper sesuai regulasi AFC dan FIFA. Beberapa nama yang dicoret antara lain Erno, Ari, Martin P, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Di lini belakang, pemain seperti Justin Hapnar, Jai Is, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh juga tidak masuk dalam daftar final. Sementara di lini depan, hanya tersisa beberapa nama seperti Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih harus melakukan penyesuaian taktis dan memilih pemain terbaik yang benar-benar siap tempur dan mampu menghadapi tekanan dari tim-tim besar Asia Timur. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pelatih ingin membangun skuad yang lebih kohesif dan memiliki kesempatan untuk melakukan rotasi yang efektif. Keputusan ini tentu saja menimbulkan spekulasi. Siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama? Siapa pula yang akan mengisi lini belakang dan lini depan dalam menghadapi kekuatan besar dari Jepang dan Cina? Semuanya akan terjawab dalam beberapa hari ke depan saat skuad resmi diumumkan.
Selain dinamika di lapangan, ada pula isu yang cukup menghebohkan terkait pertandingan playoff UEFA Conference League yang melibatkan pemain-pemain muda Indonesia di Eropa. Misil Gars dan Kelvin Verdong, dua pemain yang tengah bersaing di kompetisi Eropa, dikabarkan terancam mengalami keterlambatan bergabung dengan timnas Indonesia karena jadwal pertandingan mereka yang berdekatan. Keterlambatan ini berpotensi mereduksi peluang mereka untuk tampil dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Misil Gars, yang bermain untuk Twente Nijmegen, dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, akan bertarung di babak playoff pada 22 Mei dan berpotensi melaju ke final pada 25 Mei. Jika mereka berhasil, mereka akan menghadapi kemungkinan terlambat bergabung ke TC di Bali. Hal ini tentu menambah kerumitan pelaksanaan persiapan timnas, terutama mengingat pentingnya kedalaman skuad dalam menghadapi lawan-lawan berat dari Asia Timur yang memiliki strategi dan kekuatan berbeda. Selain itu, situasi ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa para pemain muda ini akan kehilangan kesempatan berharga untuk tampil dan mempersiapkan diri secara maksimal. Bila mereka terlambat bergabung, pelatih harus melakukan penyesuaian taktis dan mungkin mengandalkan pemain cadangan yang belum tentu memiliki pengalaman yang cukup. Di tengah berbagai tantangan ini, semangat para pemain dan pelatih tetap menyala. Mereka bertekad tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Pelatih Patrick Leart menegaskan pentingnya fokus, kerja keras, dan selalu percaya diri. Ia juga mengingatkan agar pemain tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar, melainkan tetap fokus pada tugas utama. Ini adalah momen yang menentukan. Kami harus bersatu, berjuang bersama, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi, ucap pelatih asal Belanda tersebut. Ia percaya bahwa dengan tekad dan kerja keras, tim Garuda mampu menampilkan performa terbaiknya dan menorehkan sejarah baru di level Asia dan dunia. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, masa depan skuad Garuda masih penuh dengan ketidakpastian. Apakah Hasnawi akan bergabung tepat waktu? Siapa saja yang akan dipilih sebagai penjaga gawang utama? Dan bagaimana nasib pemain-pemain yang sedang berkompetisi di Eropa? Semuanya akan terjawab dalam waktu dekat. Yang pasti, pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian besar sekaligus peluang emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya di mata dunia. Mari kita dukung mereka dengan doa dan semangat, karena setiap langkah mereka adalah bagian dari perjuangan membangun bangsa melalui sepak bola. Semoga mereka mampu memberikan yang terbaik dan membawa harum nama Indonesia di level internasional. Dukung dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bersama kita bangkitkan semangat Garuda dan wujudkan mimpi besar Indonesia di dunia sepak bola. Timnas Putri semakin mengerikan. Erik beberkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk Timnas Putri Indonesia sedang dikebut. Dalam berita terkini yang menggembirakan bagi pecinta sepak bola tanah air, 3 pemain yang memiliki keturunan Indonesia sedang menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan Tim Nasional Putri Indonesia. Saat ini mereka berlokasi di Jakarta untuk mengurus semua dokumen yang diperlukan agar bisa bergabung dalam skuad Timnas. Kabar ini tentunya membawa harapan baru bagi perkembangan sepak bola putri di Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah 1. Isabel Kok, 23 tahun, posisi bek kiri, yang saat ini bermain untuk Fortuna Sittard, sebuah klub yang berkompetisi di Liga Belanda. 2. Pauline van de Pol, 22 tahun, posisi bek kanan, yang juga berasal dari Telstar, klub lain yang beroperasi di kompetisi yang sama. 3. Isabelle Notet, 22 tahun, posisi winger, baik kanan maupun kiri, yang juga memperkuat Telstar dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Proses naturalisasi ini bukan hanya sekadar sebuah langkah administratif, namun juga mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menguatkan skuad Timnas Putri Indonesia. Dengan kehadiran pemain-pemain ini, diharapkan tim bisa menunjukkan performa lebih baik di tingkat internasional. Selain ketiga pemain tersebut, terdapat beberapa nama lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi dan dipersiapkan untuk memperkuat timnas. Mereka adalah 1. Felicia de Zeu, 19 tahun, posisi gelandang serang gelandang tengah, yang saat ini berkarier di ADO Den Haag. 2. Iris de Roo, 19 tahun, posisi kiper, yang memperkuat Sparta Rotterdam. 3. Isa Warps, 19 tahun, posisi gelandang serang winger kanan kiri, yang bermain untuk NAC Breda. Bersama dengan para pemain yang sedang dalam proses naturalisasi ini,
kehadiran mereka diharapkan dapat menyusul pencapaian Estella Loupati dan Noala Atomu, dua pemain lainnya yang telah lebih dulu bergabung dalam skuad timnas Indonesia. Ini tentunya adalah langkah penting bagi kualitas dan daya saing tim nasional putri Indonesia di pentas sepak bola internasional. Perkembangan ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia, khususnya timnas putri, sedang dalam fase transisi menuju era yang lebih baik dengan memanfaatkan talenta yang ada, terutama yang berasal dari keturunan di luar negeri. Usaha ini juga merupakan bentuk perhatian yang lebih besar terhadap potensi yang dimiliki oleh para pemain muda, baik yang lahir di Indonesia maupun di luar negeri. Penggemar sepak bola pasti menyambut baik kehadiran para pemain ini, yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi strategi dan permainan tim. Hal ini juga merupakan sinyal positif bagi pengembangan olahraga perempuan di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan adanya kehadiran pemain-pemain berbakat ini, tim nasib Indonesia diharapkan mampu meraih prestasi yang lebih baik dalam turnamen-turnamen mendatang. Ini adalah langkah strategis yang cerdas, mengingat kompetisi sepak bola wanita internasional semakin ketat dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seluruh komunitas olahraga serta penggemar sepak bola di tanah air kini menantikan kehadiran mereka dalam skuad tim nasional dan berharap agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat serta memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim. Selamat datang di rumah, para pemain, dan semoga berhasil dalam perjalanan kalian bersama Timnas Putri Indonesia. Perjalanan ini tidak hanya mengenai angka dan statistik, namun juga tentang menciptakan sejarah dan menginspirasi generasi mendatang. Dengan nilai yang diwariskan oleh para pemain yang kini menjalani proses naturalisasi ini, diharapkan mampu menginspirasi lebih banyak gadis muda di Indonesia untuk mengejar impian mereka di dunia sepak bola. Mari kita sambut dengan hangat dan dukung penuh langkah ini menuju pencapaian yang lebih besar. Pembaruan penting. Timnas Indonesia U17 persiapkan pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2025. Begini keterangan PSSI dan pelatih Nova Arianto. Pelatih tim nasional Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun, Nova Arianto, mengungkapkan rencana ambisius untuk memanggil lebih banyak pemain diaspora saat tim Garuda Asia bersiap untuk berkompetisi di pentas Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tahun 2025 mendatang. Pernyataan tersebut diutarakan Nova pada saat timnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada malam hari Kamis, tanggal 17 April, waktu Indonesia Barat. Kembalinya mereka dari keikutsertaan di Piala Asia U17 pada tahun yang sama menjadi momen penting bagi pelatih dalam merumuskan strategi dan komposisi terbaik untuk timnya di kompetisi mendatang. Nova menjelaskan, persiapan untuk ke depan akan jauh lebih terfokus, dan kami berencana untuk mengevaluasi posisi mana saja yang membutuhkan tambahan pemain. Kami akan melihat berbagai opsi yang ada. Seleksi pemain tetap akan dilakukan, termasuk tidak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora yang akan kami coba dan evaluasi. Saat menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi timnya, Nova menekankan bahwa persiapan untuk Piala Dunia kali ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan untuk Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, dan juga Piala Asia itu sendiri. Tentu saja, dengan pemain-pemain yang ada saat ini, kami yakin mereka sangat kompetitif dan mampu bersaing dalam ajang Piala AFF dan Piala Asia. Namun, perlu diingat bahwa level Piala Dunia berada di atas Piala Asia. Oleh karena itu, kami perlu lebih fokus dan mematangkan persiapan kami, tambah Nova dengan penuh keyakinan. Keputusan untuk mempertimbangkan pemain diaspora ini menandakan adanya perkembangan strategis dalam upaya tim nasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Pemain diaspora seringkali memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperoleh dari kompetisi yang lebih tinggi, sehingga kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan daya saing tim. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pemain muda yang berpotensi di luar negeri telah menjadi fokus bagi banyak tim sepak bola di Indonesia. Para pemain yang berpengalaman dalam liga-liga luar negeri diharapkan dapat membawa pengaruh positif tidak hanya secara individu, tetapi juga untuk tim secara keseluruhan. Nova, dengan keahlian dan pengalamannya sebagai pelatih, tentu berharap bisa menemukan perpaduan yang ideal antara pemain lokal dan diaspora. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tujuan besar yang ingin dicapai oleh tim di ajang Piala Dunia U17. Pelatih yang dikenal tegas namun komunikatif ini berusaha menciptakan suasana yang mendukung bagi semua pemain, sehingga mereka bisa berkontribusi maksimal. Menjelang Piala Dunia, tim akan mengikuti serangkaian latihan dan pertandingan persahabatan guna mengasah kemampuan serta membangun chemistry antar pemain.
Evaluasi secara berkesinambungan akan dilakukan untuk menentukan siapa saja yang layak masuk dalam skuad final. Dengan persaingan di Piala Dunia yang sangat ketat, setiap detail dalam pelatihan dan persiapan akan menjadi krusial. Di tengah harapan dan ambisi yang tinggi, Nova juga mengingatkan pentingnya mentalitas tim. Kami harus mempersiapkan mental yang kuat. Pemain harus siap menghadapi tekanan dan tantangan yang ada. Piala Dunia adalah level tertinggi, dan setiap langkah harus diatur dengan baik, ungkap Nova. Sementara itu, para penggemar dan pecinta sepak bola di Indonesia menanti dengan penuh antusiasme perkembangan selanjutnya dari Timnas U17. Support yang kuat dari masyarakat menjadi salah satu motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal. Dengan harapan dan dukungan dari publik, Nova dan tim berharap dapat meraih prestasi yang membanggakan di Piala Dunia mendatang. Akhirnya, masa depan sepak bola Indonesia, khususnya di tingkat usia muda, tampak semakin cerah dengan adanya langkah-langkah strategis ini. Semua elemen, mulai dari pelatih, pemain, hingga fans, diharapkan dapat bersatu padu demi mencapai impian besar membawa nama bangsa ke pentas dunia. Kualitas pemain yang ditingkatkan melalui pemanggilan diaspora hanya akan menambah kekuatan yang ada, dan semua ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sepak bola Indonesia yang lebih maju. Kedepan, ada harapan bahwa Timnas U17 bukan hanya akan tampil baik di Piala Dunia tetapi juga dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk bercita-cita tinggi dalam bidang sepak bola. Peluang untuk berkompetisi di level dunia tentunya akan memberikan pengalaman berharga, dan setiap langkah kecil yang diambil oleh tim saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar di masa mendatang.